buddies, welcome back on Healing. Setelah kita ngajak kalian ke Waikambang, wisata edukasi, nah kali ini kita juga mau ngasih kalian rekomendasi wisata edukasi lagi nih. Tepatnya ada di Sokolangit, sebuah tempat wisata edukasi yang dapat menjadi pilihan keluarga untuk memberikan hiburan sekaligus belajar bersama sang buah hati tercinta. Berada di Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tempat wisata ini menyediakan berbagai area bermain dan edukasi anak yang terjangkau pastinya. Hai buddies, welcome back with me Farah Farhat di Healing, Heal Your Soul and Heal Your Mind. Nah sekarang kita udah ada di Sokolangit, tepatnya di Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Seperti kemarin, kita juga mengunjungi tempat wisata yang nggak cuma wisata, tapi juga ada edukasinya. Ya, sama seperti di Sokolangit ini, nggak cuma wisata, tapi juga ada nilai edukasinya. Kira-kira aku bakalan ngapain aja di sini? Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Saksikan terus perjalananku seru-seruan di Sokolangit, Karanggondang, Kecamatan Karanganyar. Let's go! Kita beli tiket dulu ya. Untuk masuk ke sini, kita cukup membayar satu tiket masuk untuk orang dewasa sebesar Rp8.000. Nah, buddies, ternyata di sini tuh tiketnya murah banget ya. Kalau untuk anak-anak itu cukup merogoh kocek Rp5.000. Nah, kalau buat orang dewasa kayak aku itu cukup merogoh kocek Rp8.000. Nanti kalau misalkan kalian mau explore semua tempatnya, itu juga ada tiket per itemnya sendiri. Jadi murah kan? Oke. Oke, udah ya, Kak? Iya. Oke, terima kasih. Ini bisa langsung masuk aja ya. Oke, mari Bu. Let's go. Tempat di Sokolangit cukup luas ya buddies, banyak spot-spot menarik untuk foto bersama keluarga nih. Hai buddies, nah ini dia Sokolangit. Kita bisa lihat ya di sini ada beberapa anak panah yang bisa menunjukkan tempat-tempat wahananya. Jadi ke arah sana ada Dino Ride. Kemudian kalau misalkan mau jajan-jajan juga masih ke arah sana ada warung. Terus ada musola buat tempat sholat dan juga istirahat. Kemudian di sini ada Dino Park juga. Nah, kawasan ini nih yang tempat aku berdiri ini adalah kawasan trekking. Jadi kalau misalkan teman-teman ataupun adik-adik gitu ya, pingin menikmati suasana Sokolangit dengan berjalan-jalan di sekeliling Sokolangit, itu bisa menggunakan trek ini. Dan nggak cuma trek tentunya, di samping kanan kiri aku ini juga ada beberapa spot-spot foto yang lucu-lucu kayak kupu-kupu raksasa ini. Nah biasanya nanti kalau adik-adik kecil gitu ya, kalau adik-adik kecil nanti biasanya bisa naik di atas kupu-kupunya terus kayak nanti foto gitu. Nah karena aku bukan anak kecil lagi, jadi aku fotonya dari sini aja. Oke, sekarang aku mau foto. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keren kan? Jadi di sini itu baru satu ya tempat foto. Nah kita kira-kira mau kemana ya? Oh kayaknya kita naik ke atas karena di sana juga kayaknya masih banyak trekking yang bisa kita explore. Mumpung masih di segmen awal kita pemanasan dulu ya kan, biar nanti pas main sama dinosaurusnya itu kita bisa lebih fit lagi. Nah ini kita mau trekking dulu ke atas. Let's go. Selain tempat foto, buat kalian yang mau piknik, di sini ada tempat duduk dari kayu-kayu pinus yang nyaman loh. Nah, sembari kalian bisa duduk, sembari bisa juga menikmati suasana hutan pinus yang ada di sekeliling kalian. Sokolangit adalah tempat wisata yang pas banget buat keluarga. Jadi nggak heran ya kalau banyak keluarga yang mengajak sang buah hati untuk bermain dan belajar di sini. Seperti keluarga yang aku temui kali ini di buddies. Nah sekarang saya udah bareng sama pengunjung yang datang ke Sokolangit juga. Ini ada satu keluarga. Ini ada Bu siapa Bu? Dengan Ibu Dia. Dan Bapak? Edi, Pak Edi dan adik? Nafla. Dan adik Nafla. Ini satu keluarga dari mana? Kami dari Kedungmuni. Dari Kedungmuni, berarti cukup dekat ya, masih Kabupaten Pekalongan. Iya. Nah ini kalau boleh tahu kesini sudah pertama kalinya atau sudah beberapa kali kesini? Ini baru pertama kali kesini. Agendanya apa nih? Ngisi liburan. Oh ngisi liburan, ngisi liburannya Dek Nafla ya? Iya. Oke. Terus ini udah kemana aja nih Bu di Sokolangit? Ini masih muter-muter, lihat-lihat pemandangannya. Oh, datang jam berapa tadi?
Tadi jam berapaan? Jam 9-an. Oh, jam 9. Oke, di sini berarti udah baru sekitar 1 jaman lah ya. Terus nanti mau lihat dinosaurus nggak, Denafla? Boleh. Mau? Boleh. Oke. Terus di sini apa yang bikin Ibu berkesan nih di Sokolangit? Untuk edukasi anak, pengenalan hewan purba juga ya. Terus biar dia tahu ternyata Pekalongan juga banyak wisatanya, mengeksplor kota sendiri. Iya, mengeksplor kota sendiri dengan wisata edukasi gitu Bu ya. Betul. Oke, terima kasih Ibu Denafla, Bapak. Selamat melanjutkan liburannya dan bisa say hi dulu ke teman-teman Batik TV. Sarang yuk. Sarangin. Nah, itu tadi pertemuan saya sama salah satu pengunjung di sini. Ternyata sangat menyenangkan sekali untuk keluarga bisa berlibur ke sini, apalagi kalau membawa buah hati bisa menjadi media untuk edukasi juga. So, setelah ini kita akan mengeksplor Dino Park. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Heal your soul and heal your mind. Saatnya kita mengeksplor Dino Park. Namun sebelum itu kita beli tiketnya dulu ya Badis. Let's go, kita beli tiketnya. Halo Mbak, aku mau ke Dino Park. Nah, ini tiketnya 15.000 ya? Oke, terima kasih. Nah, cukup dengan merogoh kocek Rp15.000 kita sudah bisa mendapatkan tiket untuk berkeliling Dino Park. Lalu apa aja yang bisa kita eksplor di Dino Park? Jangan kemana-mana, tetap di heal your soul and heal your mind. Let's go, mari Mbak. Oh iya Badis, buat adik-adik yang pingin sewa kostum hewan lucu-lucu nih, kalian juga bisa loh sewa di sini dengan hanya membayar Rp5.000 saja. Dengan Rp5.000 kalian juga sudah bisa untuk jalan-jalan memakai kostum hewan kayak gini, lucu kan? Ada suara-suara yang menyeramkan dari balik sana. Kira-kira suara apa? Langsung aja kita samperin. Tuh kan, bener kan? Ada raptor, tuh kan? Langsung aja kita samperin, kita ajak kenalan raptornya. Oke. Nah, ini adalah salah satu robot atau alat peraga dinosaurus ya. Dan di sini kita bisa baca informasinya. Di sini ada Velociraptor. Velociraptor artinya pencuri yang gesit. Adalah genus dinosaurus theropoda yang hidup pada periode Kapur akhir. Nah, di sini juga kita bisa belajar mengenai masa-masa Jurassic atau masa-masa purba begitu, atau biasa disebut dengan periode Kapur akhir. Seperti ini bentuknya kira-kira Velociraptor, dan teman-teman bisa belajar begitu ya. Di sini bagaimana bentuk dinosaurus dan jenis-jenisnya. Dan di sini juga kita bisa tahu bentuknya itu seperti apa karena ini juga dibuat semirip mungkin. Hai Badis, nah di belakang kini ada namanya Brontosaurus, salah satu jenis dinosaurus yang herbivora. Jadi aku berani duduk di sini karena dia nggak bakalan makan aku, karena dia tuh makannya tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya, gitu ya. Nah, di sini juga bisa banget buat spot foto sebelum nanti kita melaju ke sana, karena di sana ternyata masih ada banyak lagi spesies robot dinosaurus yang bisa kita pelajari. Setelah tadi dari Brontosaurus, kita di Dilophosaurus, atau kalau orang Pekalongan bilangnya apa? Nggak teng. Nah, nggak teng, kalau teman-teman tahu nggak teng, ini kepalanya mirip banget ya, ada kayak sayap-sayapnya gitu, tapi ini namanya Dilophosaurus. Jadi ini salah satu spesies juga yang bisa kita lihat di Sokolangit. Di sini kita juga bisa baca kalau nih ya, Dilophosaurus
adalah genus dari Theropoda dinosaurus yang hidup di tempat yang sekarang namanya Amerika Utara. Jadi ada di benua Amerika Utara selama awal Jurassic sekitar 193 juta tahun yang lalu gitu ya. Oke, jadi ini ada di Amerika Utara. Keren. Langsung aja kita lanjut ke tempat selanjutnya. Dan ini adalah rajanya dinosaurus. Nah, ini di belakangku ada Tyrannosaurus atau yang biasa disebut dengan T-Rex. Langsung aja. Tyrannosaurus adalah sebuah genus dinosaurus teropoda yang tergolong ke dalam klan Coelurosauria. Spesies Tyrannosaurus rex atau sering dijuluki dengan T-Rex atau T-Rex, ya sama aja. Atau Rex berarti raja dalam bahasa Latin. That's why Tyrannosaurus kemudian ditambahi Rex. Rex itu raja. Berarti dia yang paling ganas di antara berbagai macam klan dari dinosaurus gitu. Nah, kalau kita nonton di Jurassic Park, binatang inilah yang sering mengancam para bintang-bintang utamanya ya, yang selalu mengintai gitu, karena dia karnivora, jadi dia makan daging-dagingan gitu. Seperti itu. Nah, daripada nanti lama-lama kita dimakan sama T-Rex, jadi langsung aja kita menuju ke dinosaurus selanjutnya. Nah, di sini di belakang aku udah ada ilu atau salah satu hewan fiksi yang ada di Avatar The Way of Water. Kalau teman-teman lihat di Avatar The Way of Water ya, nanti kan Tuktire atau siapanya lah itu ya, ini bisa naik di sini, terus habis itu nanti bisa terbang gitu. Nah, sayangnya ini aku nggak bisa naik karena ini terlalu tinggi, karena aku tidak setinggi itu ya, aku SNI Standar Nasional Indonesia. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita foto aja bareng ilu. Kapan lagi ya kan bisa ala-ala Avatar The Way of Water. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah. Di sini kita juga bisa belajar banyak kan mengenai dinosaurus Buddies. Gak cuma kerangkanya aja yang bisa kita lihat, tapi kita juga bisa nih lihat ala-ala live action Jurassic Park gitu. Wah, keren ya. Kebetulan banget nih, kita ketemu sama pengelola dari Sokolangit. Aku penasaran ya, bagaimana konsep wisata dan pengembangan tempat wisata yang satu ini? Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Hai buddies, welcome back with me Farah Farha di Healing, Heal Your Soul and Heal Your Mind. Nah, tadi setelah kita berkeliling-keliling Sokolangit, sekarang ini kita mau ketemu sama salah satu pengelola dari wisata Sokolangit ini bersama Pak Warso. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Pak Warso? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Warso bisa dijelaskan, ini kan Sokolangit ini wisata yang nggak cuma wisata tapi juga ada edukasinya untuk anak-anak. Ini boleh dijelaskan konsep wisatanya itu seperti apa? Betul. Ini memang Sokolangit itu wisata edukasi. Tujuannya itu edukasi untuk pelatihan anak-anak sekolah. Jadi kita mengadakan wahana, ada dino red itu, ada dino park. Itu tujuannya supaya anak-anak itu mengenal dengan binatang-binatang pada masa lalu, binatang yang sudah punah. Jadi sampai sekarang pun ada orang yang tidak paham dengan binatang-binatang seperti ini. Wah, masih hidup, apa nggak lari tuh? Ada yang pernah seperti itu, padahal dia sudah. Iya, oke. Jadi itu edukasi juga untuk anak-anak untuk lebih mengenal binatang-binatang pada masa lampau begitu ya Pak ya, seperti dinosaurus. Ya. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak, misalkan anak-anak sekolah yang ingin melaksanakan kegiatan di sini tuh biasanya ngapain aja mereka Pak? Ya, kalau kadang kita pandu, karena ini edukasinya dengan kalau dia masuk ke sini untuk anak sekolah, istilahnya apa namanya ya?
mau kemah, dia mau belajar bareng-bareng di sini. Kebetulan Soko Langit berkolaborasi dengan Sekolah Alam Pekalongan. Jadi kalau dia masuk ke sini nanti dipandu sama guru-guru sekolah alam. Oke. Jadi ini terintegrasi sama satu tempat lain, yaitu sekolah alam, begitu Pak ya. Dan ini juga bisa menjadi tempat belajar buat anak-anak. Nanti bisa diperjelas di situ. Oke, nah ini kedepannya ini kira-kira Soko Langit itu harapannya seperti apa nih? Atau akan ada apa yang akan diperbarui begitu di Soko Langit supaya bisa menarik adik-adik itu bisa belajar di sini? Ya, harapan saya untuk menghidupkan Soko Langit, kita ingin menghidupkan lagi itu. Di bawah sudah kita sediakan ada hidroponik. Nah, hidroponik itu tujuannya juga untuk mengedukasi anak-anak supaya dia bisa belajar berkebun. Jadi itu memang karena ini musimnya musim kemarau ya, belum bisa mendukung. Jadi hidroponik sementara masih vakum. Jadi barangkali nanti ada dari sekolahan mana itu kepengen belajar, insya Allah bisa, asal dia jangan mendadak waktunya ke sini. Oke, jadi ada persiapan begitu ya Pak ya? Oke, nah ini misalkan nih Pak ada sekolah yang ingin melakukan kegiatan di sini, ini langkah-langkahnya seperti apa nih? Mungkin buat informasi buat teman-teman atau sekolah-sekolah yang misalkan pengen mengadakan kemah di sini ataupun ingin mengadakan kegiatan di sini, ini harus daftar dulu atau seperti apa? Ya mestinya harus daftar dulu ke tiket kantor depan itu. Jadi daftar, nanti dilayani dengan teman-teman kita secara ramah, biar dia itu melayani dengan baik. Nanti kalau ada butuh bantuan, insya Allah bisa kita bantu. Oke, baik. Nah ini ternyata Soko Langit ini luar biasa ya, bukan hanya tempat wisata saja tapi juga wisata edukasi. Nah teman-teman nih buat yang masih sekolah gitu ya di TK maupun SD gitu kan ya Pak ya, bisa berwisata di sini, ngajak teman-temannya ataupun bareng untuk study tour bareng sekolahnya di sini. Di sini juga menyediakan tempat untuk tenda, jadi misalkan teman-teman ada perkemahan Sabtu Minggu ataupun perkemahan pramuka, bisa menyelenggarakannya di sini. Kemudian juga di sini sekaligus bisa belajar mengenai dinosaurus. Kemudian di sini juga ada tanaman-tanaman yang cantik-cantik, yang juga di sini ada penjelasan nama-nama tanamannya ya Pak ya. Iya, betul. Jadi teman-teman itu juga bisa belajar nama-namanya itu seperti apa. Nah ini terima kasih banyak Pak Warso atas waktunya. Semoga sukses selalu untuk Soko Langit dan juga Sekolah Alam. Mungkin nanti kapan-kapan kita mau ngajak teman-teman healing buat mampir ke Sekolah Alam supaya nanti bisa belajar gimana sih di sana gitu ya, proses belajar di Sekolah Alam gimana dan kegiatan-kegiatan serunya seperti apa. Jadi gimana, seneng diajak ke Soko Langit, udah murah, kemudian juga wisatanya juga banyak begitu ya. Tadi kita cukup di awal bayar Rp8.000 saja. Terus habis itu ke dalamnya juga tiketnya murah-murah, start dari 15.000 sampai yang paling mahal paling 20.000 aja, dan itu murah. Kemudian selain itu juga kita bisa menikmati alam yang indah di bawah rindangnya pohon-pohon pinus, sekaligus juga belajar. Ini pas banget kalau misalkan membawa keluarga gitu ya, terus kita bisa misalkan piknik di rumah-rumah seperti ini ya Pak ya. Disediakan juga tempat-tempat adem seperti ini, ada kantinnya juga, bisa jajan apa aja, bisa jajan mendoan, bisa jajan es teh, semuanya, dan semuanya tuh murah meriah. Healing nggak usah jauh-jauh ya Pak ya, liburan nggak usah jauh-jauh. Di sini-sini aja di Karanggondang Karanganyar sudah ada tempat sekeren Soko Langit dan bisa mengedukasi. Kira-kira next kita mau pergi kemana lagi? Jadi jangan putus untuk mengikuti healing setiap minggunya. Saya Farah Farha, terima kasih banyak Pak Warso atas sambutan yang luar biasa di Soko Langit. Sukses terus untuk Soko Langit, dan see you on the next episode Healing, Heal Your Soul and Heal Your Mind.